kulliha hatta yasira dukhulun nar ahwana alaihi min irtikabi adnaha. Para bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara jamaah pengajian di Masjid Jami' yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan kajian kitab Risalatul Mu'awanah yang dikarang oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu. Pada pengajian terakhir telah diterangkan bahwa sabar itu ada 4 macam kalau menurut kitab ini. Ya. Pertama sudah kita bahas sabar dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Baik itu perintah-perintah wajib maupun perintah-perintah sunnah. Baik itu perintah-perintah yang bersifat zahir maupun perintah-perintah yang bersifat batin. Kemudian yang kedua, sabar dalam meninggalkan dan menjauhi segala bentuk maksiat. Yang mana menurut kitab ini dan juga para ulama yang lain, sabar dalam meninggalkan maksiat ini lebih berat. Dan nilai keutamaannya lebih besar daripada sabar melaksanakan perintah. Sebab orang itu masih belum dikatakan orang yang takwa dengan benar, belum dikatakan orang yang ahli ibadah selama masih belum meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Walaupun orang itu sudah melaksanakan perintah-perintah, sudah ibadah, tapi larangan Allah masih belum ditinggalkan. Orang ini masih belum dianggap bertakwa, masih belum dianggap orang yang beribadah. Nah, tapi kalau orang itu sudah bisa seluruh larangan Allah berusaha dijauhi, maka jaminan orang ini diakui sebagai orang yang takwa, orang yang benar-benar ahli ibadah. Kemudian pengarang kitab ini melanjutkan nasihatnya, ya. Wa yab'atsu 'ala hadza sabri, dan akan bisa membawa atau membangkitkan orang untuk bisa melaksanakan sabar dalam meninggalkan larangan dan maksiat ini adalah tadzakkuru ma au'adallahu bihi 'alal ma'asi. Ingat akan apa yang diancamkan oleh Allah dari kemaksiatan-kemaksiatan itu, minal iqab, berupa hukuman-hukuman, ya. Siksaan-siksaan ajilan wa ajilan, baik itu hukuman di dunia maupun hukuman di akhirat. Jadi tidak ada sesuatu itu dilarang oleh Allah pasti, karena di dalam sesuatu itu ada bahaya kalau dilakukan oleh seseorang. Maka dilarang oleh Allah. Baik itu bahaya di dunia maupun bahaya di akhirat. Kalau bahaya di dunia berupa musibah, bencana alam, malapetaka dan lain sebagainya, itu tidak mungkin terjadi kecuali pasti akibat perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia. Kalau kita pelajari Al-Quran, ya, yang menceritakan tentang umat-umat manusia yang dituruni bencana oleh Allah sejak zaman dulu, ya, mulai iblis itu yang tadinya sudah berada di tempat yang, ya, penuh dengan kenikmatan, yaitu di surga, yang tadinya telah mendapatkan rahmat dan kemuliaan dari Allah, tapi gara-gara dia melakukan dosa, yaitu sombong, ya, maka dikeluarkan dari rahmat Allah dan dilaknat untuk selamanya. Dikeluarkan dari tempat yang penuh nikmat, ya, kepada tempat yang penuh azab, ya. Dan dikeluarkan
dari yang tadinya dimuliakan menjadi makhluk yang paling hina, paling jelek. Itu gara-gara perbuatan dosa yang dilakukan oleh iblis. Begitu Allah mengutus Nabiullah Nuh alaihissalam ketika kaumnya dilarang dari maksiat, ya, tetap mereka melakukan perbuatan yang dilarang itu. Maka ketika waktu sudah datang waktu yang ditetapkan oleh Allah, yaitu turunnya bala, maka Allah mendatangkan banjir yang menutup seluruh jagat ini. Tidak pernah terjadi banjir seperti di zaman Nabi Nuh itu. Itu pun karena perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh. Kemudian Allah mengutus Nabi Hud, ada kaum Ad, yang mana kaum Ad ini jauh lebih besar daripada kaumnya Nabi Nuh, ya. Lebih kuat, lebih tinggi. Tapi karena mereka selalu maksiat, melanggar aturan Allah dan Rasul, maka Allah mengirim bencana berupa angin yang sangat dahsyat, yang sangat dingin selama 7 malam 8 hari, sampai manusia yang terkuat di dunia, yang paling besar, justru binasa hanya dengan angin saja. Begitu Allah mengutus Nabi Soleh, seperti itu kaumnya, dituruni bencana. Begitu Allah mengutus Nabi Syu'aib, mereka suka mengurangi timbangan dan tangkaran, sudah dilarang, tidak mau, maka dituruni bencana oleh Allah. Begitu Allah mengutus Nabi Lut, kaumnya juga begitu, dilarang dari maksiat, tetap melakukan maksiat. Maka Allah menurunkan bencana berupa turun hujan batu dari langit. Buminya dibalik oleh Allah. Dan begitu Fir'aun dan kaumnya yang kafir, ketika dilarang dari maksiat, mereka tidak mau, maka diturunkan bencana, itu ditenggelamkan di dalam air laut. Begitu Qarun, orang yang diceritakan terkaya di dunia, ketika melakukan larangan Allah, suka membanggakan diri dengan kekayaannya, maka diturunkan bencana berupa dibenamkan dirinya dan harta kekayaannya dan seluruh ke dalam bumi. Dan begitu sejak zaman dulu sampai sekarang ini, di mana ada bencana, ada musibah, yang dia pasti itu akibat perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia. Itulah yang telah difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, di antaranya surat Asy-Syura ayat 30. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Tidaklah menimpa kalian dari musibah, bencana, kecuali kata Allah, fabima kasabat aydikum, pasti akibat perbuatan dosa yang kalian lakukan. Itu pun kata Allah, wa ya'fu an katsir, dan Allah masih memaafkan dosa-dosa yang banyak karena rahmat dan kasih sayang Allah. Tidak setiap dosa pasti diturunkan hukuman di dunia, itu. Tapi menurut Allah tidak mungkin orang itu ujuk-ujuk dituruni bencana atau musibah kalau tidak ada sebab dosa, pasti. Sekecil apapun musibah yang diterima olehnya, itu pasti karena perbuatan dosa. Walaupun umumnya orang itu kadang-kadang tidak menyadari dosa apa, padahal pasti. Sampai orang kelilipan, kesandung, orang tergelincir, apapun support, sulit, ada problem apa saja, itu pasti akibat perbuatan dosa. Rizkinya kok sempit,
Itu kata Nabi, innar rajul la yuhramur rizqa bidzambi yusib. Sesungguhnya orang itu disempitkan rizki, ya. Itu akibat perbuatan dosa yang dilakukan. Ya. Kerutan rumah tangga, ya. Ketidakharmonisan itu pasti akibat perbuatan dosa. Walaupun umumnya orang itu karena bodohnya kepada dirinya itu tidak tahu dosa apa itu. Ya. Maka di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW pun juga banyak ya, yang dijelaskan tentang hal itu. Di antaranya hadis dari sahabatnya, hadis riwayat Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ketika beliau mengadakan perjalanan bersama sahabat-sahabat Muhajirin. Ya, ujuk-ujuk ya, mereka ketika berkumpul Nabi bersabda kepada sahabat-sahabat Muhajirin itu. Ya. Beliau mengatakan, ya ma'syaral muhajirin, khamsu khisalin a'udzu billah an tudrikuhunna, katanya. Wahai saudara-saudaraku kaum Muhajirin, ada 5 perkara nanti yang aku berlindung kepada Allah daripada kalian menjumpai 5 perkara itu. Artinya ojo sampean menangi 5 perkara itu. Yang pertama kata Nabi, ma dhaharatil fahisha fi qaumin hatta a'lanu biha illa uqtulu bit-tawa'in wal auja' allati lam takun fi aslafihim alladzina madaw. Tidaklah orang itu berani terang-terangan melakukan perzinaan, ya, tidak malu-malu lagi berzina, tidak takut. Itu pasti Allah menurunkan bencana berupa penyakit-penyakit, ya, yang mematikan, penyakit-penyakit yang tidak ada obatnya, yang tidak pernah terjadi seperti itu. Dan sekarang sudah nampak semua orang pasti. Nah, kalau sudah terjadi demikian, terus wong tobat, ya, walaupun sudah tobat, ya. Itu kalau sudah demikian tobat yang tidak ada artinya dan tetap ya. Begitu juga orang meminum minuman keras, ya, obat-obatan. Karena kalau sudah kena ya, penyakit yang sudah tidak ada obatnya baru tobat, ya. Sudah kena baru tobat, ya, tidak mungkin. Dan tobat yang demikian ini tidak ya, dibenarkan. Artinya sebab apa? Sebab sudah dirinya tidak bisa melakukan lagi gitu loh. Jadi orang tobat itu mestinya dia masih kuat, masih sehat, tapi dia tidak berani, itu tobat betul gitu. Kemudian yang kedua kata Nabi, wala naqasa qaumun fil mikyal wal mizan illa ubtulu bisinin wa shiddatil mu'nah wa jawri sultan, katanya. Tidaklah umat kaum itu suka mengurangi timbangan, takaran, tidak jujur dalam berbisnis, berjual beli, ya. Itu pasti akan dikenai oleh Allah, diberikan krisis, ya, kekurangan atau justru bangkrut dan lain sebagainya, rusak hartanya. Dan kata Nabi, penyebab zalimnya penguasa-penguasa itu karena ketidakjujuran kaum dalam berjual beli, dalam berusaha mencari nafkah. Itu dampaknya akan muncul pemimpin-pemimpin yang zalim. Itu juga bala itu. Ya, jadi jangan dikira bala itu hanya berupa bencana alam. Adanya pemimpin yang zalim itu pun juga bala bagi rakyatnya. Itu juga akibat perbuatan manusia sendiri gitu loh. Itu hukuman dari Allah. Wa ma mana'a, yang ketiga, wa ma mana'a qaumun zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama'. Ya. Falaulal bahaim lam yumtaru. Dan tidaklah suatu kaum mencegah
mengeluarkan zakat, tidak mau, ya, enggan mengeluarkan zakat atau ya apa? Ya, tidak sempurna mengeluarkan zakat, kecuali pasti dikasih bencana oleh Allah, dirusak itu hartanya, ya. Bahkan ya Allah tidak menurunkan hujan, ya saking saja masih ada gitu. Hewan-hewan yang tidak punya dosa masih ada, anak-anak kecil. Andai kan tidak ada itu, Allah sudah membinasakan, ya, gara-gara kemaksiatan, yaitu orang tidak mengeluarkan zakat. Wala kafara qaumun al-ahda illa sallallahu ala alaihim aduwan min ghairi fa akhadhu ba'd ma fi aydihim. Tidaklah seseorang merusak perjanjian antara sesama mereka. Janji-janji diingkari, di sana janji diingkari. Nah, kalau sudah kaum itu sudah demikian, maka Allah menurunkan bala berupa adanya orang-orang yang apa? Ya, punya kekuasaan untuk berbuat zalim, menganiaya, bisa merampas, mengambil hak orang itu. Itu pun juga bala dari Allah akibat apa? Manusia sudah tidak bisa dipercaya, sudah merusak perjanjian. Yang mana ini larangan Allah, melanggar janji. Ya. Wa ma lam ta'mal a'immatuhum bima anzalallahu azza wa jalla fi kitabihi illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Ya. Dan tidaklah pemimpin-pemimpin mereka itu mengamalkan, ya. Kalau mereka tidak mau mengamalkan hukum yang diturunkan oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran, kecuali pasti Allah menurunkan siksaan berupa perpecahan. Yang satu saling bermusuhan dengan yang lain, itu gara-gara tidak, para pemimpinnya tidak mau menegakkan hukum yang ditetapkan oleh Allah, yaitu syariat Islam. Itu diantara sebagian hadis yang disebutkan, ya, dalam sebagian kitab tentang ancaman-ancaman yang terjadi di dunia. Lebih-lebih ancaman Allah yang akan diberikan di akhirat berupa azab di akhirat. Itu lebih berat lagi itu kalau di dalam Al-Quran. Di antaranya disebutkan dalam surat, ya, An-Nisa ayat 56, Allah berfirman, Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab innallaha kana azizan hakima. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang kafir, ya. Jadi kadang-kadang orang itu walaupun mengaku muslim, tapi gara-gara selalu melanggar, melakukan kemaksiatan, itu bisa mencabut iman. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sampai mati kafir gara-gara kemaksiatan itu, kata Allah, saufa nuslihim naro. Mereka akan masuk ke dalam neraka. Ketika sudah masuk neraka, kullama radijat juludum, karena api neraka itu kata Nabi panasnya 70 kali lipat panasnya api di dunia ini. Inna narakum hadhi juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam, kata Nabi. Api kalian dunia ini satu bagian dari 70 bagian dari api neraka. Kata para sahabat, itu saja sudah cukup dibuat menyiksa, mengazab Nabi. Api di dunia itu orang tidak akan kuat. Sak menit saja tidak kuat dibakar. Jangankan badannya, jangankan hatinya, wajahnya. Satu jari saja dimasukkan api di dunia ini, tidak ada yang kuat. Kata Nabi, itu masih ditambah, ya, 69 kalinya seperti api di dunia ini. Ya. Dalam hadis Nabi bersabda, Inna ahwana ahlin nar, ya. Sesungguhnya paling ringannya ahli neraka itu, katanya, orang itu disiapkan sandal dari api neraka, sandal dari neraka,
Maka ketika baru diinjak, dipakai, sudah mendidih, umep itu otaknya. Sampai orang ini mengatakan, waduh, tidak ada siksa yang lebih berat dari ini. Padahal kata Nabi, itu paling ringannya azab seperti itu. Dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, begitu dahsyatnya api neraka yang akan dibuat orang-orang yang menyiksa orang-orang yang ahli maksiat, ya, itu kata Nabi, didatangkan orang yang paling nikmat di dunia. Sudah selalu hidupnya mulai bangun tidur seneng-seneng tok sampai begitu terus setiap hari sampai mati, tidak pernah. Misalnya orang, tapi orang ini ahli neraka gitu loh. Selama hidupnya, katakan jangan 60 tahun, 1000 tahun. Senang kok. Ketika mati, ya, jari-jarinya ini dimasukkan ke dalam neraka. Hanya jarinya dimasukkan. Terus ditanya oleh Allah, apa Anda pernah mendapatkan kebaikan di dunia? Apa Anda pernah merasakan kenikmatan dunia? Allah, demi Allah, saya tidak pernah ya Allah. Hilang. Jangankan 60 tahun, 1000 tahun itu loh enak-enak kok. Hanya jarinya dimasukkan ke dalam neraka. Sekali ditanya hilang, saking panasnya api itu. Jadi kenikmatannya sama sekali tidak ada. Makanya benar-benar membujui, ya. Kenikmatannya itu apa? Menipu. Terus kebalikannya ya, kalau orang itu mukmin yang selalu berusaha menjauhi kemaksiatan sampai mati tetap istiqomah taat pada Allah. Itu kata Nabi, didatangkan orang yang paling sengsara di dunia. Hidupnya mulai bayi sudah sakit, sudah sengsara, kadang-kadang makan itu sampai mati sengsara. Tapi dia mukmin, muslim, dia apa? Mau ibadah kepada Allah, dia berusaha menjauhi maksiat. Ya. Itu ketika, karena orang ini ahli surga, ya, ketika jarinya dimasukkan ke dalam surga, jarinya saja dimasukkan, terus ditanya oleh Allah, wahai hambaku, apakah Anda pernah melihat tidak enak di dunia? Apa Anda pernah melihat sengsara di dunia? Orangnya, tidak pernah ya Allah. Jadi hanya jarinya dimasukkan surga, hilang sengsara itu. Saking nikmatnya di surga itu loh, begitu. Ya. Nah itu, maka kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 56 ini, ya. Kullama nabijat juludum, setiap kali matang. Jadi badan manusia ini dibesarkan, dimasukkan itu matang, jadi gosong itu. Ya. Tapi terus dikembalikan lagi, gitu. Dikembalikan lagi, utuh lagi, dibakar lagi, hangus lagi, dikembalikan lagi, begitu terus. Dalam salah satu tafsir disebutkan berapa kali seharinya itu 70.000 kali begitu. Kembali, diutuhkan, dibakar lagi gitu. Ya. Kullama nadjat juludum badalnahu juludan ghaira. Kami ganti kulit yang lain. Kenapa? Liyazuqul adzab, supaya mereka merasakan azab Allah. Innallaha kana azizan hakim. Allah itu zat yang maha perkasa, maha menang, lagi maha bijaksana. Itu orang supaya ingat kata pengarang kitab ini. Kalau nafsunya ngajak maksiat itu, ingat itu, kuatkah kamu? Ya. Dibakar api neraka. Ya. Jangan akan api neraka, api di dunia itu. Ya. Jangankan wajahmu nanti, hatimu, otakmu dimasukkan neraka. Jari satu aja sama api neraka tidak kuat. Makanya orang-orang solihin zaman dulu itu dikirakan kalau kadang-kadang nafsunya ngajak maksiat itu sengaja gitu, menghukum dirinya gitu. Jadi, ayo, awakmu kok mentang-mentang kate ngelakoni maksiat, ya. Kate mentang-mentang wani masuk neraka jeneng. Iya, buktikno saiki. Geni kintunya itu lho. Jarinya apa? Satu jari coba. Walaupun dia kepanasan dibiarkan lho. Ngene awakmu gak kuat kate wani maksiat. Itu apa? Begitu. Sehingga ya, orang yang demikian ini enggak berani. Ketika mau maksiat seperti kelihatan api neraka. Mau maksiat seperti kelihatan api neraka, kelihatan azab. Iya, kalau orang itu bisa mati di akhirat. Tidak ada mati, sudah. Walaupun ya
disiksa dengan berbagai macam azabnya. Tidak hanya api neraka saja siksaan di akhirat itu ya. Di samping ada ular, ada karang macam-macam. Ada orang disiksa dengan lapar yang sangat dahsyat ya. Lapar tidak bisa, teriak-teriak minta makan. Dikasih dari apa? Ya, apa? Borik ya, itu kayu yang berduri dari api neraka, yaitu dimakan. Walaupun ya, la yusminu wala yughni min ju', enggak bisa membuat kenyang, tapi tetap karena itu azab. Jadi ketika dimakan hancur sudah usulnya. Ya. Enggak bisa membuat kenyang, tetap tambah lapar. Susah, tapi tetap minta begitu. Itu azab. Ya, di akhirat. Kemudian juga Allah mendatangkan haus yang sangat dahsyat. Mereka teriak-teriak haus. Ya. Maka diambilkan air yang mendidih. Ya. Dalam riwayat lain, air dari keringat dan nanahnya orang ahli neraka itu yang mendidih diminumkan. Ya. Ya, sehingga jangankan sampai di mulut, ketika masih di depan itu sudah rontok apa kulitnya ini. Ya, saking panasnya, tetap diminum walaupun demikian. Itu karena azab siksa. Dan tidak mati gitu loh, tidak ada mati cuma sekali. Supaya orang mau dipindah ke kubur itu tidak loh mati. Setelah dikubur ditutup hidup itu, walaupun alamnya berbeda, alam kubur atau alam barzah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Itu kata Allah. Setelah kehidupan dunia ini ada alam barzah, kehidupan di alam barzah, kehidupan yang memisah antara kehidupan dunia dan akhirat itu alam barzah. Sampai kapan orang hidup di alam ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Ya. Ketika hari kiamat memasuki kehidupan yang ya keempat itu. Ya. Nanti ada kehidupan yang kelima yang abadi, yaitu akhirat. Ya. Diterangkan dalam hadis sahih Bukhari ya. Nabi itu sering-sering habis sholat subuh itu tanya kepada sahabat tentang mimpi ya. Habis sholat, habis wiritan itu Nabi tanya, siapa sing mambengi mimpi apa? Itu ya, sebab mimpinya orang soleh, orang itu sebagian daripada ya, kenabian, sebagian. Ya. Dan kalau orang itu bersih hatinya, itu mungkin benar mimpinya itu. Ya. Itu Nabi sering tanya demikian. Terus Nabi yang mentakwili. Suatu saat sahabat ditanya, tidak ada yang mimpi apa. Ya. Terus Nabi cerita. Nah ini kalau Nabi yang mimpi itu wahyu dari Allah. Tidak mungkin, tidak benar gitu loh. Kalau yang mimpi itu Nabi pasti itu benar. Wahyu dari Allah. Nabi itu terus cerita, saya tadi malam itu didatangi 2 orang, malaikat. Terus nuntut saya, ngajak saya, monggo kanjeng Nabi, monggo. Teng pundi monggo tak? Diajak jalan ya. Setelah di satu tempat kelihatan ada orang, yang satu tidur berbaring gitu, orang lagi. Yang satu berdiri membawa batu besar. Diperhatikan oleh Nabi. Dan terlihatkan loh, orang ini menjatuhkan batu itu kepada kepalanya sampai hancur. Diambil lagi, woto lagi kepala, dijatuhkan lagi, hancur lagi. Terus diambil lagi batu, woto lagi, terus begitu, tidak berhenti. Nabi terus, subhanallah, apa-apaan ini, kenapa kok begini? Terus belum ditunjukkan oleh malaikat tadi, monggo kanjeng Nabi, monggo terus monggo, diajak lagi, jalan lagi. Kemudian setelah di satu tempat melihat ada orang yang satu terlentang gitu, yang satu bawa apa itu? Ya, bentel ya. Jadi besi tempat gantungannya daging, orang-orang jual daging itu. Jadi itu juga dimasukkan pada matanya yang satu sampai tembus ke tengkuknya ini. Terus mata yang satu lagi di bentel masuk itu apa? Sampai tembus ini. Terus hidungnya, terus mulutnya. Duh, terus gitu. Setelah itu dilepas lagi, ganti lagi, terus begitu tidak henti-hentinya. Dilepas, foto lagi, dimasukkan lagi, foto lagi, begitu terus.
Nabi kaget. Subhanallah, kok ada orang yang demikian? Kenapa itu? Monggo kanjeng, monggo. Ya. Sampai apa? Diajak lagi. Mari kanjeng Nabi, mari. Ya. Ya. Terus di satu tempat mendapati pawon, dapur besar, dapur ya, tempatnya api. Lalu di situ ada orang laki, perempuan telanjang, teriak, jerit-jerit, tangis, jeritnya. Tapi dibiarkan. Nabi subhanallah kaget, kok ada orang seperti itu. Ya. Kemudian kata malaikat, monggo kanjeng, monggo, mari kanjeng. Ya. Kemudian apa? Nabi ya, ditunjukkan pada apa? Lautan darah. Ada lautan darah. Orang ini berenang. Ya. Dari apa? Dari tengah sana berusaha untuk ke tepi. Ya. Terus di tepi ini ada orang yang membawa batu. Nah, batu. Ya. Ketika orang ini berenang ke tepi itu dilempar batu. Langsung masuk ke mulutnya. Terus ke tengah lagi. Begitu terus. Ke tepi. Dilempar lagi. Terus begitu. Subhanallah. Siapa ini? Ya. Walhasil. Ya, hadisnya panjang ya. Disebutkan dalam beberapa kitab. Di antaranya kitab Riyadhus Shalihin. Hadisnya sahih. Riwayat Bukhari. Yang kita wajib percaya 100% karena itu hadis yang paling sahih. Dan mimpinya Nabi itu wahyu dari Allah. Nah, setelah panjang ya ceritanya ini, setelah selesai ditunjukkan semua, tapi juga ada apa contoh-contoh orang yang diberi nikmat oleh Allah, nikmat-nikmatnya. Setelah selesai, Nabi dikasih tahu ya, orang yang pertama tadi Nabi yang dilempar batu ya, dijatuhi batu hancur kepalanya terus dia jatuh. Itu adalah orang-orang dari umat engkau dulunya di dunia itu yang malas sholat. Ya. Sembrono dalam sholatnya, sering meninggalkan sholat, itu nanti akan dia anggap seperti itu. Ya. Kalau sampai dengan tidak sholatnya itu imannya lepas, selamanya, selama-lamanya, berapa juta tahun, berapa miliar tahun, berapa triliun tahun, tidak ada batas akhirnya. Itu. Ya. Kemudian kata malaikat ini, lah orang yang kedua tadi Nabi, ya, yang masuki besi di matanya sampai tembus tengkuknya, mata yang satu, ya, di hidungnya sampai tembus ke tengkuknya, di mulutnya sampai tembus, begitu terus, tidak henti-hentinya. Itu adalah orang yang suka bohong, katanya Nabi. Orang yang di dunia itu suka bohong itu besok siksaannya seperti itu di akhirat. Kemudian adapun orang-orang yang ada di dapur besar, terus di situ ada api, ya, ya, mereka berteriak, menangis, menjerit, itu tetap dibiarkan. Itu adalah orang-orang yang dulunya di dunia ahli zina, Nabi. Nah, yang suka melakukan zina, seperti itu adabnya. Waliyadzubillah. Kemudian orang yang berenang di lautan darah, terus dilempar batu, ya, itu adalah orang-orang yang suka makan riba, orang-orang yang suka makan haram. Seperti itu. Ya, itu kata pengarang kitab ini, supaya kita ini tidak kalah dengan nafsu ketika diajak maksiat, itu harus diingatkan itu gitu loh. Ingat akan ancaman Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Itu apa? Pasti gitu loh. Selama orang ini punya akal, pasti takut, pasti berhenti, dan pasti dia segera bertobat dari dosa-dosa yang dulunya. Nah itu makanya beliau mengatakan waman wadhaba ala sabri ala hadzal wajhi, dan barang siapa yang continue, ya, istiqomah, terus menerus sabar dengan cara ini gitu loh. Ketika nafsunya ngajak diingatkan terus, gak wis, ya, paling-paling piro sih senenge sak piro awak nuruti nafsu, ya, pirang menit. Ibarat orang kepingin zina, kepingin apa, berapa menit itu, setelah itu ya sudah hilang. Itu nikmat dunia itu hanya, ya, sesaat hilang sudah. Nikmat apapun berbeda dengan nikmat akhirat. Nikmat akhirat itu abadi, ya. Jadi orang itu kadang-kadang nuruti nafsu hanya beberapa menit, kepingin seneng-seneng puas, tapi nanti dampaknya itu siksaannya bisa ribuan tahun, ya. Bisa jutaan tahun, ya.
Orang kadang-kadang kepingin nuruti nafsu, kepingin minum minuman keras ya. Padahal nuruti nafsu berapa? Itu senangnya itu berapa? Padahal nanti dampaknya di dunia itu sudah apa? Dirasakan dampaknya. Bagaimana nanti di akhirat? Itu ketika orang itu continue setiap nafsunya mau ngajak masjid itu terus tidak jadi ya. Maka akramallahu biwujudil anafah minal ma'asi kulliha katanya. Maka Allah memuliakan orang ini dengan adanya keengganan dari maksiat. Justru nikmat itu. Jadi orang dimuliakan oleh Allah justru rasanya apa? Meninggalkan rasanya nikmat ya. Bukan berat walaupun mungkin pertama itu berat ya. Segala sesuatu itu ya asalnya pasti berat, apalagi apa kemaksiatan ya, meninggalkan maksiat itu lebih berat. Ya. Itu pertama. Kalau sudah dilakukan begitu terus menerus, sabar, mau maksiat dicegah. Nah, itu nanti akan berubah menjadi ringan. Untuk menjauhi maksiat itu tidak berat, sampai nanti berubah jadi nikmat, sebagaimana orang melaksanakan ketaatan itu. Pertama berat, berarti orang kepingin bangun malam berat, tapi dipaksa. Nanti akhirnya jadi ringan. Nanti jadi nikmat. Begitu. Apapun perbuatan yang tadinya berat, kalau dilakukan secara kontinu bisa ringan. Nanti akan berbalik menjadi kenikmatan. Akramallahu biwujudil anafa minal ma'asi kulliyah katanya. Maka Allah memuliakan orang tersebut dengan adanya keengganan dan masih moh sudah gak gelem masih dijak sapa dibayar sapa ya dijak ndak mau sebab ingat ya opo enggak bener aku seneng gitunya tak piro tapi apa dampak ini ya apalagi melihat orang kadang-kadang gara-gara maksiat itu di dunia sudah sengsara sengsara wis tobat wis gak ana gunane wis kenek kae tobat ya wis ya tinggal merasakan dampaknya di dunia sebelum di akhirat. Hatta yasira dukhulun nari ahwana alaihi min irtikabi adna. Orang itu kalau bisa ya sabar terus walaupun nafsunya ngajak maksiat, siapapun ngajak maksiat berusaha karena ingat akan ancaman Allah ini. Sampai orang ini benar-benar dimuliakan oleh Allah, sama sekali tidak ingin dibayar berapapun, tidak ingin. Nah, ini sampai-sampai kata pengarang kitab ini, hatta yasira dukhulun nari ahwana alaihi min irtikabi adna. Sehingga menjadilah masuk neraka lebih ringan bagi orang itu daripada melakukan dosa sekecil apapun. Ya, jadi seolah-olah mau melakukan dosa sekecil itu berat rasanya. Seperti beratnya itu lebih berat daripada kalau dimasukkan neraka. Itu berarti orang yang sudah dimuliakan oleh Allah, dijaga oleh Allah. Ya, karena otomatis karena ada usaha dulu gitu loh. Ya, riyadhah memaksa melatih nafsu untuk mencegah. Ya. Itulah. Ya. Makanya Nabi bersabda, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Ya. Surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi dipaksa. Dipaksa itu jalan menuju surga. Jadi, walaupun berat dilakukan. Itu apa? Wa huffatin naru bisyahawat. Ya. Dan neraka dikelilingi dengan sesuatu yang diingini nafsu. Ya. Jadi orang, makanya kalau kepingin masuk neraka pasti enak, tidak ringan, tidak berat. Ya. Saat pakai pasti masuk itu. Ya. Makanya istilah orang umum jegur neraka, jegur itu masih merem lah, supaya iso masih arek ciri iso. Tapi kalau munggah swarga naik surga itu wis hati-hati lah, apa? Si kepreset ini. Itu ya butuh perjuangan ya. Itulah diantaranya. Kemudian beliau menjelaskan wasalisuha as-sabru 'alal makarih. Wahia nau'annya. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian hidup, cobaan hidup. Ya.
Dan sabar yang ketiga ini ada dua macam, kata pengarang kitab ini. Al-awwal, yang pertama, ma yahsulu minallahi bila wasithah. Apa yang terjadi dari Allah langsung tanpa perantara. Kal amrod, seperti sakit, ya. Wis hati-hati mangane, wis dia menjaga. Kadang-kadang orang wis hati-hati kena apa? Kena penyakit. Ini ujian dari Allah, ya. Ujian dari Allah itu, ya. Lain kalau orang itu kadang-kadang gak hati-hati, ya. Karo dokter sampean lek iso ojo mangan iki sampean. Ya. Terus dia kalah sama nafsu. Wis penyakit teko Allah. Pokok sing penting ono panganan sing enak dimakan aja. Terus kena. Yo bukan waduh aku kena musibah. Ya ojo musibah iku, ya. Iku apa? Ya hukuman dari Allah rasakno gitu, Mbak. Ya, kalau orang itu wis hati-hati kena itu apa? Benar-benar ya, mengangkat derajat orang yang diuji gitu, Mbak. Itu yang diterangkan oleh pengarang kitab ini begitu. Padahal wis hati-hati kena mungkin kal amr seperti penyakit, wal faqat melarat. Padahal dia wis usaha, wis jujur, wis apa? Mau ikhtiar, kok masih melarat kekurangan. Nah, ini apa? Ya. Apa ujian, sabar. Ini akan mengangkat derajat, ya. Wahada bil amwal, dan hilangnya harta, ya. Padahal wis disimpan, wis dijogo, ibarat wis dikunci, ternyata hilang. Ini ujian dari Allah, ya. Wa mautil aizza, dan kematian orang-orang yang mulia minal aqarib wal ashab, berupa apa? Kerabat-kerabat dekat meninggal dan sahabat-sahabat yang setia meninggal. Itu apa? Ujian, ya. Itu butuh sabar, ya. Dan apa? Sabar-sabar dalam masalah ini menurut sahabat Abdullah bin Abbas, ya, asalkan pas waktu itu dia sabar, ya, itu nilainya lebih tinggi daripada sabar yang kedua sebelumnya itu. Yaitu kalau sabar dalam menjalankan perintah itu derajatnya 300 derajat, sabar dalam meninggalkan larangan Allah 600 derajat, sabar dalam menerima ujian cobaan, padahal wis hati-hati kena musibah, ya. Sabar pas kena itu sabar, itu derajatnya 900, ya. Itu sabar, itu tidak sampai, ya, sambat-sambat, tidak mengeluh, tidak apa, itu derajat tinggi. Pas waktu itu kalau orang kena musibah, barang wis ora seminggu sabar aku ya meneh. Iya bener ae wis ora seminggu kayak sabar itu wis ndak ada derajat ini. Pas kena itu loh, ingat wis iki Allah, gak ono kejadian sing gak dikendaki Allah. Wis pasti ono hikmah. Apa? Pasti iki ono hikmah. Aku kudu sabar ridho. Wah ini hebat mendapatkan derajat 900 tadi, ya. Dan nanti akan diterangkan panjang, ya, apa yang bisa menyebabkan orang itu bisa sabar, melaksanakan sabar macam yang ketiga ini, insya Allah akan dilanjutkan pada pengajian yang akan datang. Mudah-mudahan dengan rahmat dan pertolongan Allah, kita semua dan semua keluarga, anak-anak turun kita, saudara-saudara kita, diberikan oleh Allah kesabaran yang sempurna, baik sabar dalam menjalankan perintah, sabar dalam meninggalkan larangan, dan sabar dalam menghadapi ujian hidup, sehingga insya Allah sewaktu-waktu kita dipanggil menghadap Allah dalam keadaan tetap menjadi orang mukmin yang sempurna imannya, yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah ambal daraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah
علما نافعا ووافقني عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمعلمنا من شيخنا أهلنا أولادنا من إسناد يحيى المال. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الفاتحة.